Ya baik, kita mulai saja ya. Untuk pengelolaan jurnal langkah berikutnya, kita akan awali atau kita akan mengecek sejauh mana pekerjaan yang sudah dilakukan ya oleh para pengelola jurnal yang ada di sini ya. Kita cek misalnya yang Fakultas Hukum, kita lihat di dalam yang tadi udah dibuka Pak Git, itu ya. Oke. Backstage dulu atau kita oke ya. Kita lihat di dalamnya, masuk ke dalam pengolahan jurnal ya. Oke, dashboard. Nah ini sejauh mana, saya random aja ini ya. Setting kita masuk ke dalam pengolahan jurnal ya, berarti issue atau setting? Submission ya, oke. Nah, kita lihat ya submission. Nah ini unassigned kita cek. Nah ini masih ada yang belum ditugaskan ya. Nah ini nanti mohon semua sudah ditugaskan pada Bapak punten, masih di mute. Iya, masih di mute, Pak. berarti itu unmute. Oh, di mute saya aja ya. Oke, oke. Oh, salah dari saya. Oke, maaf. Oke ya. Baik, saya kembali lagi untuk mereview beberapa peran yang harus dilakukan dan diselesaikan. Jadi di sini saya ambil tindakan jurnal syariah yang atas ya, kita ambil random yang hukum ya. Mungkin ini semuanya sama ya. Nah, jadi tolong ini nggak harus semua seragam, tapi yang penting dieksekusi semua ya. Nah, jadi jangan sampai kita back aja ya, kita ulangin saja, keluar dulu Kang dari sini, exit aja dulu ya. Nah, nanti saudara perhatikan ya, di dalam submission, kita lihat di submission dulu ya, di awal sebelah kiri ya. Nah, kita akan melakukan yang namanya tahap akreditasi tahun depan ya. Nah, reviewer itu akan membaca semua proses yang akan dilakukan di sini ya. Mulai dari tahap paling atas, yaitu kita akan melalui pada arsip ya, ada make you, unassigned, aktif dan arsip ya. Nah, arsip ini adalah yang didokumentasikan. Nah, sekarang kita jadi paham ya, kenapa waktu kita delete hilang semua filenya, karena tidak pernah dikasih tugas dan disimpan, makanya hilang ya. Nah, sekarang itu nanti untuk proceeding pun tetap harus ditugaskan, harus ada biar tidak hilang. Ya, jadi jangan langsung di delete saja ya, biar rekam jejaknya masih ada. Oke, kita lihat di arsip. Nah, pada proses arsip ini sudah ada 2 yang sudah ditolak ya. Udah bagus ini ya. Tahap prosesnya kita lihat.
Yang INDRI ya, coba klik yang INDRI. Ini ada proses tahap yang ditolak. Apakah prosesnya sudah benar atau tidak? Kita lihat ya. Nah, ini sudah melalui tahap review. Dan dalam review itu ada blend review submit ya. Kalau yang ditolak tidak apa-apa, tidak usah double ya. Satu aja lalu di ini. Tapi yang proses yang selanjutnya kita dua ya. Nah, ini proses tolaknya sudah ada di sini. Coba lihat yang ke atas. Proses submission-nya kita lihat. Ya. Nah, proses ini kan berjalan, editornya berjalan, lalu autornya ada, reviewernya pun ada ya. Ada ya, coba lihat masuk ke reviewnya. Nah, ini tahap reviewnya kan ya. Nah, ini tahap reviewnya berjalan, reviewernya siapa? Nikmatul Huda ada ya. Nah, rekap inilah ya, dia menjadi dasar bahwa ini nanti ditolak ya. Ditolak nanti ada rekapnya ya. Nah, jadi kalau sudah ditolak, yang menolak siapa? Reviewer atau editor di dalam sistem? Ya, editor. Anda sebagai editor ya. Ya, peran editor menolak ya, jadi nanti akan hilang di dalam sistem. Tapi rekapannya ada. Nah, ini yang dinilai ya. Oke. Baik, ke atas lagi. Pagi ke submission lagi, ke submission akhiri. Nah, ini ya. Nah, perhatikan sekarang proses yang tahun kemarin. Kita masih ke arsip. Arsip. Nah, ini perhatikan, ini kebaca ini. Tahun kemarin tidak ada editor sampai ke bawah. Nah, rekap inilah yang kita tidak inginkan. Karena ini akan mengurangi nilai untuk akreditasi. Ya, ini yang tidak kita inginkan. Nah, tapi kita tidak punya waktu untuk ngutak-atik ini. Ya, nanti aja lah ya. Ini. Nah, jangan sampai nanti proses ini terjadi pada proses tahun 2022. Ya, artinya kemunduran. Ya, kalau tahun 2021 nggak apa-apa karena Anda belum belajar, belum ngerti ya. Nah, sampai itu terjadi, silahkan nanti ya. Jadi jangan langsung di-reject. Nanti seperti ini kelihatan ya. Yang bagus itu tadi seperti yang di atas. Nah, ini publish tapi nggak ada editor, nggak ada reviewer. Bahkan nggak ada yang ditolak. Yang ditolak malah bagus ya. Ditolak tapi ada editor reviewernya, prosesnya berjalan. Ya, jadi kerekap semua dalam sistem ya. Oke. Lanjutkan ya. Oke, jadi nanti sekali lagi mudah-mudahan minggu ini yang dalam tahapan unassign itu sudah mulai diproses semua ya, proses semua, jadi jangan ada yang ditunda. Dalam satu hari pekerjaan tidak apa-apa lah sekarang ya, kan udah random ya, pokoknya yang diproses itu berjalan minggu ini sampai hari Senin lah ya, yang ditolak semua udah masuk ke dalam arsip ya, tolak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan proses yang ada di dalam tahap kedua ya. Nah, yang tahap kedua ini kita lihat ya, yang submission ini tahap kedua bukan? Bukan ya, ini tahap pertama yang belum beres. Nah, tahap kedua itu bisa dilihat dari mana? Masuk submission lagi. Ya. Nah, kita lihat ya. Nah, di dalam unassign, maaf ya, di dalam al-aktif ya. Jadi kalau unassign itu jelas-jelas belum diproses ya. Nah, kalau dalam al-aktif itu akan ada semua yang diproses maupun yang di reject ya. Nah, yang aktif itu udah kelihatan di sini review ya. Nah, ini review sampai ke atas kita cek. Nah, ini ada yang belum dibereskan ya, belum ada yang diselesaikan, nanti mohon diselesaikan. Nah, kita akan masuki tahap review kedua sekarang ya. Kita ambil yang nomor yang paling kecil, berarti ada di bawah posisinya ya. Nah, ini yang di bawah Muhammad Fabio. Oke, kita klik. Ada email yang masuk ke dalam jurnal ya, kalau tidak salah ya. Tolong dicek lagi email Gmail tapi yang Jurnal Research JRIH. Karena para penulis biasanya mengemail ke sana ya. Ada perbaikan-perbaikan itu dari dosen biasanya. Saya minta, ini saya dapat email, ya Bu, masukin aja ke email itu. Karena si penulis tidak paham masukin ke sini. Ya, jadi lewat email. Nah, nanti lewat email peran Anda lah sebagai penulis ya. Tapi kalau tidak ada, sekali lagi ada yang bikin perbaikannya ya. Oke, ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita sudah tidak, jangan pakai new around lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi new around lagi yang paling banyak. Nah, ya, kita harus menyelesaikan pada ronde 1 aja ini, ya. Review 1, review 2, ya. Oke, kita cek lagi yang di atas. Tahap selanjutnya adalah kita sudah masuk kepada review, ya. Nah, kita cek di dalam review ini. Review 1 sudah mengatakan, ya, reviewernya siapa ini? Ini double blind, reviewnya Haula Adolf ya.
Oke. Dan ini dia sudah menerima ya. Nah, nanti proses kedua tolong dimasukkan, caranya adalah perbaikan dari penulis sudah masuk belum? Anda sudah memperbaiki penulis? Nah, coba yang mana? Yang perbaikan penulis mana ini? Itu yang itu revisi ya. Oke, revisi coba. Tolong buka Pak Agit. Ya, diklik aja. Nah, nanti dia akan masuk ke My Document ya. Nah, My Document. Nah, nanti artikel ini kan ada namanya ya. Nah, masih ada namanya, udah diperbaiki ya. Nah, tahap kedua, oke, and editing, and enable dulu. Nah, ini tetap si nama penulis dan nama itunya harus dihapus ya. Semuanya sampai ke email. Dari atas, identitas si penulis sampai identitas email harus dihapus, ganti dengan nomor ID-nya 6, langsung aja tulis 621 ya, biar gampang lah ya. Nggak usah di inilah 621. Kita cek di paling bawah ada lagi nggak data-datanya. Nah, kalau tidak ada, oke, kita bisa lanjutkan ya. Nah, ini untuk proses daftar pustaka sudah mulai dilakukan belum? Belum ya? Yang Mendeley belum ya? Oke, nah tahap kedua ini mohon nanti Mendeley sudah mulai kita lakukan ya, tahap 2 ini. Nah, tapi sebelumnya ini kan nanti yang melakukan Mendeley itu siapa? Penulis ya, bukan kita, penulis ya, bukan editor. Jadi perannya adalah penulis nanti. Anda berperan sebagai penulis ya. Ya, penulis itu. Nah, tapi ini harus dikasih rambu-rambu apa yang harus diperbaiki ya dari reviewer. Nah, tapi harusnya diberikan dulu kepada reviewer ya. Nah, penulisan yang reviewernya adalah yang kedua. Ada nggak Pak Gitipan nggak yang kedua? Coba masuk ke penulisan kedua. Ke atas lagi kan. Nah, ini kan kita baru 2 ya. Di dalam, ini baru penilaiannya baru 1 ya, review. Coba masuk ke sebelah kiri, Pak Git. Ke atas lagi, ke atas, ke submission. Nah, ini baru 2 ya. Nah, harusnya nanti kita masukkan di sini walaupun ada tahap review, kan penilaian ini penilaian review pertama. Anda masih punya penilaian review kedua nggak? Belum punya penilaian review kedua? Pak Git punya review kedua? Belum ada dikasih, kan ada 2 kemarin form itu. Form 1, form 2. Oh, baru 1 ya? Oh, oke. Kalau gitu saya masukkan dulu form keduanya ya. Oh, nah itulah kalau kita bekerja pakai perasaan ya. Perasaan terus aja sudah ya. Ternyata belum ya. Oke, nanti saya masukkan ke WA ya. Nanti tolong diunggah. Sebentar ya. Penilaian kedua itu adalah dari reviewer kedua ya. Nah, itu formatnya akan berbeda dengan yang pertama ya. Nah, pantesan datanya nggak ada. Di post aja dulu Kang. Sebentar ya secara. Ya, baik. Kami lanjutkan lagi. Nah, berikut ini adalah proses review kedua ya. Nah, review kedua itu template-nya tidak akan sama dengan yang pertama ya. Jadi template yang pertama itu adalah gaya selingkung dari jurnal masing-masing jurnal yang berbeda ya. Gaya selingkung itu mulai dari cara penulisan judul berapa kata, cara penulisan penulis, lalu abstrak ya, institusi abstrak sampai cara penulisannya itu ya. Misalnya kita menggunakan A titik pendahuluan ya. Ada yang 1 titik pendahuluan, ada yang hanya pendahuluan saja ya. Nah, itu tolong dipertahankan ya. Jangan sampai berubah nanti ya untuk jurnal. Nah, itu gaya selingkung kita lihat. Jadi kalau nanti si penulis itu tidak memenuhi kriteria itu, maka harus diperbaiki. Nah, yang kedua kita akan bicara tentang substansi isi. Nah, substansi isi ini biasanya berkaitan dengan daftar pustaka. Ya, jadi daftar pustaka itu saya lihat di jurnal pasti kutipan itu tidak sama dengan yang ada kutipan di atasnya. Ya, oleh sebab itu cara penulisannya nanti kita rubah. Pertama, kita ke atas dulu. Kita perhatikan ya di atas nih. Nanti
penilaian artikel form kedua ya, ID penulis ini seperti ini biasa ya. Nah, ini nanti tolong dalam petunjuk pengisian bubuhkan checklist pada kolom ya jika naskah sudah sesuai dengan gaya selingkung jurnal. Nah, ini gaya selingkung itu ada etos ya. Ganti kita jurnal riset ilmu hukum. Kalau Anda jurnal riset apa? Silakan disesuaikan ya. Nah, nanti tolong disimpan ini ya template-nya. Jurnal riset ilmu hukum atau dalam singkatnya JR kita pakai ilmu enggak ya? Oh enggak, JRH Kang. Ya, JR oh pakai JR ya. Coba cek lagi webnya biar yakin. JRIH oh ya. JRIH ya. Nah, jadi sesuaikan dengan nama jurnal dan singkatannya ya. Nah, penting itu. Oke ya. Atau diperbaiki disunting oleh MBB Mita Bestari ya. Nah, Mita Bestari itu adalah reviewer kedua ya, reviewer. Lalu bubuhkan checklist pada kolom tidak ya pada ketentuan gaya selingkung. Nah, itu masih ada tuh. Etosnya kita rubah lagi dengan jurnal yang kita pakai. Biar cepat kita copy paste. Yang di atas lagi. Jurnal risetnya mulai dari jurnal aja. Jurnal riset kan satu kepaduan ya. Oke. Di atas gaya selingkung di atas dulu biar nggak lupa. Itu bubuhkan, enggak di bawah, di atasnya, di bawah lagi. Nah, itu. Nah, itu. Ya, nah, baru bawah. Ya, oke ya. Nah, ini nanti tolong disesuaikan. Nah, kita cek lagi ke bawahnya, enter aja itu biar ada spasi enak ya. Oke. Nah, ini judul tepat, singkat dan jelas ya. Nanti diperiksa lagi ya. Nah, walaupun di MBB itu sudah ada ya. Lalu isi artikel orisinal. Nah, nanti ini akan dicek Turnipin oleh Bu Dewi nanti ya biasanya. Tapi untuk sekarang mungkin karena waktu harus bagi kita cek aja nanti ya. Turnipin nanti akan masuknya sebagai penulis ya. Abstrak menggambarkan isi artikel ya, lalu bagian pendahuluan, konteks dan tujuan penelitian jelas didukung oleh hasil kajian pustaka. Nah, didukung oleh hasil kajian pustaka itu dihapus menjadi kita kan sudah tidak ada kajian pustaka ya. Didukung oleh hasil penelitian sebelumnya ya. Penelitian sebelumnya atau kita menggunakan didukung hasil penelitian sebelumnya. Oke, cukup itu ya. Nanti kita lihat ya dengan yang lainnya. Jadi kita tidak menggunakan dulu itu kan kita menggunakan namanya kajian pustaka ya. Nah, tapi itu berubah sebetulnya menjadi kita menggunakan imrat ya, atau didukung hasil atau kita dulu aja ya, bukan didukung ya, menggunakan sistem imrat aja gitu ya. Kita rubah aja semuanya ya, jangan bukan penelitian ya, menggunakan imrat aja lah, menggunakan imrat aja, huruf besar semua, imrat, ya. Menggunakan format imrat boleh tepatnya gitu ya. Ya. Menggunakan format imrat, pakai D terakhir itu. Imrat dia. Dalam kurung interjection atau kita bahasa kita ya, bukan interjection berarti pendahuluan. Ya. Pendahuluan, koma, metodologi, koma. Metodologi penelitian. Oke, bagus. Apa? Metode penelitian. Jangan metodologi, berarti metode penelitian. Jadi harus sesuai dengan kita ya. Oke. Apalagi? Hasil dan pembahasan. Oke. Jadi R-nya itu kan research ya, tapi sesuaikan. Tapi kan kita adopsi dari imrat. Ya. A-nya itu adalah ya diskusi ya sebetulnya ya, research and discussion. Nah, kita pakai apa? Pembahasan saja ya. Ada diskusi nggak? Nggak ada ya? Oke, berarti pembahasan saja ya. Dan kesimpulan. Ya. Imrat itu udah kesimpulan ya. Oke. Dan kesimpulan ya. Oke, gini aja ya. Nah, lalu ini silakan disesuaikan biar enak ya. Oke. Lalu rancang penelitian sesuai dengan tujuan ya. Itu biasanya di bab pendahuluan ya. Prosedur penelitian diuraikan secara jelas.
Prosedur penelitian biasanya dalam metodologi ya. Lalu pembahasan sesuai dengan ruang lingkup penelitian, hasil penelitian dibandingkan dengan teori dan teman penelitian yang relevan, oke ya. Hasil analisis data dimaknai dengan benar ya. Simpulan didasarkan pada hasil. Nah, sebetulnya menggunakan IMRAT itu adalah breakdown-nya ke bawah ya. Nah, itu review kedua. Nah, ini makanya berkaitan ini terutama dengan nanti Mendeley ya. Nah, silakan saudara kan sudah belajar Mendeley, silakan nanti untuk memperbaiki sebagai penulis dengan Mendeley yang ada ya. Nah, itu tahap kedua. Nah, jika sudah simpan ke atau ke bawah ya hasil penelitian oke ya. Nanti silakan nanti untuk ini naskah mohon dapat diterima ya. Tapi tolong nanti catatannya, misalnya catatannya misalnya sesuaikan dengan IMRAT ya. Tambah lagi referensi ya dan gunakan misalnya Mendeley gitu ya. Nah, itu biasanya saran-saran yang saran-saran yang natural ataupun saran-saran yang biasa lah ya diberikan oleh reviewer seperti itu. Atau Anda misalnya menggunakan kalimat yang di atas menjadi di bawah ya. Nah, contoh ke atas misalnya Pak Git yang tadi ya. Nah, di sini misalnya ya. Gunakan format IMRAT misalnya. Terus yang keduanya perbaiki rancangan tambahkan dengan tujuan penelitian gitu ya. Jadi yang di bawah. Lalu ketiga, Pak gunakan jelaskan prosedur penelitian saudara. Gitulah ya. Nanti untuk catatan reviewer ya. Jadi gunakan kalimat yang di atas untuk sebagai perbaikan agar dia mau perbaiki ya gitu. Jadi untuk pertama prosesnya anggap aja tidak sesuai. Nah, setelah kedua baru disesuaikan kan begitu ya. Nah, jika sudah ini disimpan dulu ya format 2. Kasih nama reviewernya adalah reviewer sesuai dengan jurnal masing-masing. Khawatir lupa namanya ya. Silakan save as. Nah, kalau ini kan form 2 ya. Namanya kita rubah menjadi form 2 lembar reviewer JR jurnal JR IH. Nah, kalau Anda apa jurnalnya silakan sesuaikan ya. Form kedua ini ya. Nah, simpan. Yang pertama juga disimpan ya, jangan sampai hilang. Nah, ini jangan dulu ditutup. Nah, jika sudah Ctrl A ini semua disimpan itu biar tidak hilang ya. Ini Ctrl A. Lalu simpan dan ini diminimize dulu. Ya. Oke, kita minimize, kita masuk kepada Word yang tadi form kedua. Kan Wordnya kita ada 2 ya. Satu tadi form kedua, satu lagi adalah artikel dari yang sudah direvisi yang pertama. Ya, nah, mana yang revisi pertama? 621 kalau nggak salah ya artikelnya. Nah, ini ya, yang tadi sudah diberikan ID yang sudah dihapus. Nah, ini ya, betul. Nah, kita simpan formnya di atas dan di bawah. Ya. Nah, enter saja di bawah itu boleh atau di atas perlindungan. Nah, di atas paste aja ya. Nah, kan tadi udah di copy atau di insert tadi ya. Itu mah nanti yang ahli kita. Ini kita pakai yang manual, bukan yang matic. Pak Unang udah ahli ya nanti. Nah, nanti setelah tahap ini beres, nanti Anda akan dijelaskan oleh Pak Unang mengenai template yang baru ya nanti ya. Nanti setelah ini. Setelah layout itu ya. Jadi kita masih belum masuk tahap review ya. Sambil kita akan mempersiapkan dulu template-nya semuanya 21. Nah, jika sudah ini ya, sudah semua pagi sudah masuk ya form penilaiannya. Oke, jika sudah kita simpan file save as. Nah, namanya kita rubah biar semuanya sama ya. Kalau formulir kan tadi formulnya ya, ini 62. Jadi udah aja form 2621 gitu. Di depannya tambahlah saja form 2 reviewer ya. Form 2 reviewer. Lalu 621 ya. Yang di belakangnya dihapus saja lah biar nggak bingung. Ya, oke. Form 2 kan tadi tuh revisi reviewer ya. Ini sudah masuk ke artikel yang 621-nya ya, artikel 621. Oke, kita simpan. Nah, ini mah artikel yang awal ya, form 2. Oh
Oh ya, nggak apa-apa lah. Kan masih tahap review. Ya. Nanti untuk tahap penyesuaiannya direvisi editor. Ya. Nanti editor kan ada kasih template, tolong template disesuaikan. Nah, itu baru ya. Jadi sekarang kita baru bicara tentang substansi isi dulu. Ya. Perbaikan-perbaikan. Jadi biar ada rekap jejak perbaikan. Ya. Oke, sudah ini kita tutup ya. Kita tutup. Oke, Word-nya tutup ya, udah disimpan semua ya. File-file kita simpan, udah tutup. Nah, sekarang review kedua dimasukkan tetapi bukan pada review, tapi masuk kepada submission. Ya. Nah, dalam submission kita masukkan lagi ke dalam send to review ya. Maaf, upload file, maaf ya. Ini harusnya dilakukan pada tahap awal. Tahap awal ya. Jadi tahap awal itu, tapi saya kan nggak menjelaskan dua review. Kalau OJS 2 itu tahapannya memang harus begini, harus satu-satu. Tapi OJS 3 ini bisa sekaligus ngirim dua reviewer yang berbeda. Tapi substansinya berbeda. Itu bisa memungkinkan di OJS 3. OJS 2 itu tidak memungkinkan ya. Nah, tapi tidak apa-apa, ini kan kita belajar bertahap ya. Oke. Jadi ini kita kembali lagi ke awal submission, kita upload file. Posisi masih di submission, bukan di review ya. Di submission baru upload file yang bawah. Di samping search ada upload file. Nah, klik itu. Apa? Nah, lalu kita is not ini ya select. Coba buka itu apa Win? Oh itu nggak apa-apa, kita this is not aja nggak apa-apa. This is not revision ya, bukan revisi, oke. Bawa artikelnya, nah artikel teks ya. Kita semuanya artikel teks ya, bukan abstrak. Karena nanti ada juga abstrak, ada juga poster itu bisa masuk di jurnal ya. Nah ini artikel teks, baru upload file. Nah kita ambil file yang sudah diberi nama oleh kita. Nah jadi itulah gunanya kita memberikan nama ya, form kedua. Form kedua reviewer 621. Ya. Oke, open. Nah, ini masuk. Nah, inilah yang memberikan penamaan kita ini. Ya, oke, lanjut, continue. Lalu ini tahap kedua review detail, kita nggak usah macam-macam lah ya, pusing ya, udah aja. Oke, lalu continue. Ini nama bisa dirubah ya, diedit. Misalnya ini tidak ada mau nama Anda ya, atau Pak Agit, atau nama ini ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Nanti ketahuan, wah ini si Pak Agit, nanti yang ditolak marah ya ke Pak Agit. Kita edit bisa di situ. Ya, kita ulangi lagi ya, ini tahap harus masukin lagi dari awal. Nah itu artikelnya dulu, oke lanjut, upload dulu ya. Ini review, oke di sini. Nah ini namanya di edit dulu tadi, oke bisa di situ, bisa di awal ya tadi. Oke, baru continue ya. Jadi namanya form 2 ya. Udah gitu lanjut aja sampai konfirmasi ya. Nggak ada tambahan lagi file ya, udah. Nah, inilah nanti yang akan kita kirim ke reviewer kedua. Paham kan ya dari sini ya? Enggak, harus serius ini. Oh, ya udah edit aja. Oh, udah dihapus aja, ulangi lagi ya. Nanti itu lagi. Ini siapa yang hukum? Oke, nanti dirubah ya. Nanti masukin ya. Ini contoh aja nggak apa-apa ya. Nanti yang ini buat contoh aja ya. Tapi yang lain udah sama ya. ID-nya ya. Nah, saya lupa tadi nggak mau perhatiin. Buat contoh saja. Nah, langkah berikutnya kita akan memilih review yang kedua. Yaitu kita akan memilih di dalam sebelah kanan. Itu ada namanya apa? Bawah lagi. Kang, bawah lagi. Oh, review ini belum diambil ya? Oh, masuk ke review dulu. Ini kan submission ya. Jadi artikel itu di submission harusnya di awal kan. Nah, kita udah masuk tahap kedua review. Nah, file review. Nah, di sini jangan pakai new review run ya, tapi kita tambahan review aja kedua. Ya. Caranya adalah kita pilih dulu review keduanya siapa. Bagaimana cara memilih review kedua? Yaitu dengan mengassign, oke. Nggak kelihatan sini ya. Nah, ini editor ya, jangan editor, reviewer. Oh, bukan di sini, bukan di sini. Di apa? Ini reviewer.
Ini ya. Di atas. Nah, ini ya, itu ya. Yang lagi biar lebih jelas. Ya. Nanti ada 10. Nah, kata 10. Nah, ya. Tadi kenapa kita balik ke submission? Karena proses review-nya harusnya 2 kali masuk. Ya. Nah, nanti untuk proses berikutnya kita akan 2 kali. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap reviewer. Nah, jangan dipecah lagi. Itu namanya editor. Kan udah ya, di awal ya. Editor dan sebagainya sudah dipahami di awal. Dan kita bermain sini sekarang adalah reviewer. Kan balik kita yang belum dijelaskan. Ya. Oke, tahap kedua adalah kita menambahkan reviewer. Nah, pertama reviewer adalah yang tadi ya. Nah, sekarang kita pakai. Nah, ini bahasa warna itu sudah meninggal kemarin ya. Jangan pakai lagi ini. Udah karena kamu headline baru dia udah kemarin. Nanti kita ini dari Arsip Latifah ya atau disama dari disebut aja. Pakai coba di bawah. Rahayu itu butuh harta ya. Review ada lagi ya. Ada lagi report. Oh ini ya Pak. Oh jangan Wija Adina Tasya ini fakultas hukum ya. Oh ini Pak MIPA ada yang di sini. Oh ya. Penanggung jawabnya. Oh enggak saya tapi dari maksudnya nanti kalau yang ada harus itu di hasilnya. Ya pelan-pelan di sana ada di kalau kan ada sesuatu aja. Namanya penilaian yang masuk ke sini. Nanti ada kita akan dulu ya pelan-pelan ya udah. Oke kita tinggal lihat Pak ya. Nah, ada Pak ini oke, udah sampai dulu tadi jadi cerita aja. Oke, kita kiri. Udah ya. Udah ya, masuk dulu pakai ini ada apa ya? Oh, di Indonesia saya pertama ya. Pilih dulu di Wijaya. Itu tuh di Wijaya tuh di atas. Itu sekarang. Nah, di sini dia ada di menu tuh. Oh, itu dia tutupkan. Iya, masalahnya. Salah review. Yang lagi di mana mau lagi macam-macam ya. Nah, ini tolong lagi ya. So, nah, di dalam menu itu nanti ke kiri email asli. Nah, di sini do not send to reviewer. Karena nggak di checklist itu kirim kemarin ya. Kita kan beneran. Iya, tahun depan udah beneran ya. Jangan dikirim ini si review ya. Dari tanggal katanya, ini tanggal bisa diutak-atik lah ya, jangan tanggal 10. Tanggal berapa ini? Nah, pura-pura important dagingnya tanggal 1 lah, jam 1 Juni pagi di balik lagi. Baik sana. Tanggalnya di bulan Mei ya. Sekarang kan bulan apa? Mei ya. Nah, tanggal 1 lah misalnya. Ya. Tanggal 1 terakhir tanggal Mei lagi, jangan Juni. Juni kan bulan terbit tadi ya. Tanggal 7 misalnya. Ya. Nah, kan udah selesai lah ini ya. Sekarang tanggal berapa? 20 ya, nanti dirubah saja kalau nggak bisa kan kalau tangannya nggak sesuai nanti dia nggak bisa buka ya. Nah tanggal 20 aja dia cobain bukain. Nah disesuaikan ya, tapi jangan tanggal yang ini ya, kalau masih bisa ditahan nggak ya, saya belum coba lagi ya. Nah ini double review oke ya, oke. Nggak usah filter file udah ya, oke. Langsung add review. Nah di sini ya, berarti di note ya, oke. Bukan ada ya. Nah ini nanti set reminder ya, kayaknya bisa sih kalau kamu berikutnya ya, karena kira-kira. Nah jika sudah proses selanjutnya dia sebutkan sebagai review ya, dan diperbaiki untuk tahapan tahapan review kedua ya, tahapan review kedua ya. Nah mudah-mudahan ini semua bisa diselesaikan nanti sampai ada sebelum UTS kan ntar itu lagi ya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi pada akhir Juni ya, karena kita harus terbit bulan Juli ya, waktunya cepat ini Juli ya ini. Jadi nanti bulan ada 2 tahap lagi seperti ini nanti ya. Nah tahap selanjutnya apa?
setelah ini beres saya nggak langsung masuk perantar, Anda udah paham ya? Udah paham untuk tahapan editor review sama ya, seperti kemarin. Nah, nanti ada tahapan setelah diterima ada tahapan copy editing. Ya. Nah, siapa yang menjadi copy editing? Coba udah ditugaskan belum pagi? Copy editing harus send to production siapa? Harus dulu send productionnya. Bukan, send to production. Nah, iya, nanti yang diterima 10 orang itu harus tahap pada copy editing. Copy editing, proofreading, walaupun nanti nggak ada, sebelum layout, pura-pura aja nanti masuk. Ya, belum bisa ya? Belum ada. Oke. Nah, ini belum ada perannya karena apa? Karena orangnya belum dipilih nanti. Ya. Nanti ada urusan orangnya dulu. Ya. Mungkin ada juga jadi copy editing nanti. Ya. Copy editing, proofreading, atau nanti pagi atau Pak Unang, nanti yang berperan seperti itu. Termasuk layout, mungkin ada layout ya. Anda berada sebagai layout beneran, nanti proofreadingnya Pak Agi, kalau enggak nanti Pak Una sebagai proofreading. Ya. Nah, di sini ada dua lagi, ada copy editing, ya satu ini satu tahapan. Nah, kedua production itu proofreading, termasuk layout ini. Nah, biasanya kan kita langsung masuk ke galeri ya, production. Ya. Nah, sekarang harus tahap itu dulu dilalui. Ya. Nah, semua pekerjaan biasanya kan disimpan di Google Drive dan di komputer. Nah, sekarang tambah lagi, nggak usah di Google Drive ya, di komputer dan masukkan ke dalam galeri ini, ya, untuk layout ini. Ya. Nah, tahapan layout nanti kita akan memulai pada tahapan layout yang baru, bukan lagi yang seperti kemarin. Ya. Nah, untuk selanjutnya nanti Pak Una akan jelasin ya, nanti di galeri. Mangga Pak Una. Jadi untuk layout Pak. Nah, kita buka aja Pak yang layout. Nah ini ya. Semua Pak aja sederhana. Oke ya, baik ya. Oke, saya lanjutin aja ya. Nah, ini sekalian aja. Nanti kalau tahap 2 udah beres, mohon jadi minggu ini selesai semua ya. Nah, ini nanti layout kita akan perbaiki, tapi nanti akan memperbaiki adalah tim kita ya, bukan Anda ya. Nah, layout nanti sudah disiapkan namanya template. Ya, nah template-nya seperti ini. Nah, ini yang buat itu Pak Unang ya. Nanti kalau ada apa-apa, silakan kontak Pak Unang, ada di grup ya untuk konsultasi. Nah, tahapan template ini sudah dibuatkan ini ya. Bahkan sudah disesuaikan dengan gaya lingkung yang pernah kita bahas ya. Misalnya judul artikel dalam kapital ya. Tapi menggunakan template ini tinggal diklik aja Pak Unang ya. Diklik coba Pak. Kalau udah diklik ya, lalu saya ngikutin. Anda udah tahu lah ya gini ya. Jadi layout itu lebih mudah. Ya. Jadi Anda nggak usah lagi template itu. Nah, dulu kita template proofreading nggak pakai gini ya. Nah, nanti stylenya mau pakai. Oh, stylenya pakai ya. Nah, ini nanti akan lebih mudah lagi ya. Seperti ini. Kayak nanti ini kalau ada grup nanti judulnya panjang, diskusikan lagi ya di grup atau apa ya. Pak, ini judulnya lebih baik apa? Nanti saya rubah. Ya, itu nanti harusnya perbaikan di dalam reviewer. Jadi reviewer itu harus sudah diperbaiki. Nah, ini tulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Gunakan style nomor 2. Nah, bahkan ini sudah dijelaskan oleh Pak Unang ya. Sudah dikasih template-nya. Nah, ini afiliasi pertama, kedua, ketiga ya. Sama sudah ya. Nah, afiliasi kita menggunakan universitas, tempat, dan negara saja. Enggak fakultas, tidak alamat, panjang teuing lah ya. Jadi misalnya fakultasnya fakultas pakai ya. Fakultas ekonomi atau jangan, saya lupa lagi kemarin. Pakai ya, misalnya fakultas hukum, Universitas Islam Bandung ya, Indonesia ya. Nah, bisa gitu. Jangan pakai jalan Taman Sari 20 ya dan sebagainya. Itu bisa asal ada asal lengkap, nggak apa-apa, asal semuanya konsisten gitu ya. Nah, nanti yang penting di dalam layout ya, ada namanya tambahan artikel info. Nah, mengapa harus ada rekap jejak? Nah, kenapa? Karena di sini dia diterima, diperbaiki, dan terbit. Ya, oh ini jangan diterima, disabut begitu ya. Kemarin apa kalau istilahnya dikirimkan, submit berarti. Submit itu adalah artikel tapi jangan diunggah teh ingat Pak. Diterima itu apa mendingan submit bahasa Indonesia apa saya? Ya, diterima atau dikirim? Dikirim. Ini kan diterima.
Kalau kita menerima ya, menerima revisi dan terbit gitu ya. Oke, nanti istilah-istilah itu nanti kita sesuaikan ya. Nah, biar nanti tidak ada miskomunikasi nanti ya. Nah, atau nanti tolong dicek lagi istilah dari yang lain ya, dari istilah lain. Di saat itu kan dikirimkan ya. Jadi ada juga istilahnya begini. Atau mau daripada riuan mendingan pakai bahasa Inggris boleh Pak nanti ya. Submit, revisi, accept, boleh gitu aja lah. Ya, coba dirubah dulu nanti ya. Submit, misalnya ya nanti pakai bahasa Inggris aja kita biar lebih gampang. Submit, lalu revisi. Submit aja pakai bahasa Indonesia apa? Jangan pakai past tense. Submit ya. Submit. Tapi nanti di revisi dicek lagi ya. Tahun bisnis saya salah ya. Revisi. Oke. Publish. Nah, ini nanti lihatnya dari mana? Nah, balik lagi tadi ke jurnal. Nah, ini ya. Nanti kalau ini sudah publish, kita lihat dari submission. Ya, nah, submission ini artikelnya ada di berapa ini? ID yang barusan ya, masih siapa? Muhammad Fabio ya. Nah, kita lihat ini submit itu ada tanggal ini. Nah ini, dia submit tanggal 2 April. Itu. Makanya jurnal mah gak riuh. Makanya kenapa jejak saya harus submit dari awal. Kalau dari sekarang kelihatan nanti jejaknya. Gak di review. Ya. Nah, harus telaten. Ya. Makanya kita nanti untuk spesial bulan Agustus, Anda harus submit ke jurnal itu Agustus. Biar prosesnya kelihatan bener 6 bulan. Ya. Tulis 2 April. Dan nah ini saya tadi kan submission ya. Oke, submission aja nanti istilahnya ya. Biar sama ya dengan ini. Oke. Submission sudah apa tadi? Submit oke sama aja lah submission ya. Submit atau submission aja boleh lah ya, biar sama dengan sistem ya. Ada biarin lah, ini aja dulu ya. Nah, kita punya ini biar posisi ya. Karena nggak apa-apa sih asal konsisten nanti ya. Salah jurnal nggak apa-apa asal konsisten salah. Asal kita ganti ya. Kita pakai istilah ini ya, submission. Nah, kenapa ya? Nah, berapa tadi submitnya ini? Sama nggak semua? Submitnya. Tapi tanggalnya sama. Nah, itulah ketahuan. Paham kan sekarang? Makanya kenapa saya minta setiap hari berbeda. Beda-beda kan? Nah, ya. Ya, ini aja ya, angka aja ya. Oh, tapi kalau angka nanti ada bahasa Inggris kan ada bulan di depan, ada bulan ini ya. Nah, udah nggak apa-apa 1 April ya, biar tahu ya. 2022. Kita sepakat gini ya, karena formatnya bahasa Indonesia. Karena memang suka diribuhkan ke sistemnya kan ini bahasa Inggris ya. Nah, ini bahasa Inggris tapi itu bahasa Indonesia. Oke, nah sekarang revisi. Revisi nanti ngambil dari tahap review. Setelah dia diterima oleh siapa? Bukan reviewer yang menerima, tapi editor. Nah, editor ketika ada informasi bahwa reviewer satu menerima, reviewer kedua menerima, maka si editor memberikan boleh session editor, ya, atau jumlah editor. Jadi Anda jangan menggunakan akun JRIH, tapi gunakan akunnya session editor atau bukan jurnal editor. Ya, nah pakai Bu Neni misalnya. Nah Bu Neni kita bahas Bu Neni. Ya nanti kelihatan ya. Nah coba bagi. Yang ini apa Bu Neni? Oke, tonton dulu. Nah makanya kenapa saya minta akun dan password dan macam-macam. Biar kita nggak pusing. Ya, ini gunanya. Ya, nanti kita konsisten misalnya namanya dari Ahmadi. Udah saya misalnya dari Ahmadi kan nama dari itu banyak kan ya. Nah, mau pakai underscore boleh, tapi harus konsisten. Ini apa? Neni. Wah ini gini ya. Emang Ruhaini gitu? Nuraini ya? Ruhaini? Oh bukan Uniswa ini ya?
Oh ya udah nggak apa-apa, kita cek aja ya. Karena yang bikin kan Anda jadi yang lebih tahu. Ini editor section ya. Maksudnya editor section apa? Nah, nah inilah makanya kita menyiasati sistem. Makanya kenapa saya sama semua ya. Jangan nanti apa? Nah, saya masuk ya. Oke, ini, nah ini ya, antriannya Bu ini dia sebagai section editor. Nah, section editor itu hanya bisa melihat apa yang dia ditugaskan. Ya, kita lihat coba submission dari apa kita cek. Submission ini oleh dari kita. Nah, kemudian itu tidak bisa melihat seperti editor semua. Ya, nah bahkan arsip pun dia belum ada karena belum bekerja. Ya, nah kalau editor bisa kelihatan semua. Ya, jadi section editor itu apa yang ditugaskan oleh editor chip. Ya, oke lanjutkan. Masuk ke submission ini ya, oke. Nah ini ya. Nah ini dia yang mengkomunikasikan dari dikirim kepada penulis. Oke, sekarang kita ke bawah. Kayak ini ya. Nah nanti kita tunggu dari hasil ini ya. Ini udah overdue, waktunya harus habis. Nanti diproses. Nah nanti dari hasilnya di sini, maka si revisinya itu akan dikirimkan kepada penulis. Penulis mengirimkan lagi dan lalu dikirim putusan. Nah accept submission. Coba kita klik submission, tapi jangan dikirim ya. Oke, klik. Nah nanti jangan lupa do not send. Ya. Nah kalau udah ada tanggal ini, ya, tapi nanti ada tanggal kan? Kira-kira ada tanggal nih, ya. Nah ini tanggal ini nanti, bulan Mei nanti, ya. Nah dikirim, kita penerimaan nggak akan bulan Mei, tapi bulan Juni setelah Anda UAS, atau enggak bulan Juli juga nggak apa-apa, karena kita terbit bulan Juli, ya antara Juli dan Juli lah, ya. Jadi jangan sekarang, ya prematur namanya, ya prematur. Tapi makanya kan ini masih banyak tugasnya, kerjain dulu prosesnya dulu, ya. Cuma prosesnya jangan sama. Ya, satu hari boleh tapi ngerjain yang lain gitu ya. Nah, jika sudah ada itu yang digunakan nanti di dalam balik lagi ke dikaitkan ya. Nah, di sini nanti publish sorry apa revisi terakhir ya. Nah, publish nanti tanggalnya adalah tanggal editor itu masih bisa. Nah, terus ke atas. Nah, production. Nah, atau nanti boleh itu bulan Juni ya. Kalau Juli nanti kita publish saja galeri. Nah, galeri. Nah, nanti ada tanggal di sini ya. Nah, jadi tanggal itu nanti nggak akan sama. Yang penting masih dalam 1 bulan. Pas saya mau terbit di bulan Juni dan sisa Juli nggak apa-apa. Akhir kan? Nggak apa-apa itu. Ya. Nah, nanti layout itu akan menambahkan keterangan seperti itu. Nah, makanya inilah konsistensi antara sistem dengan cetak ataupun yang PDF sama. Ya, nah itu yang agak susah di dalam jurnal itu. Makanya ada jurnal yang nilainya jelek, kenapa? Ya kemana, masing-masing. Koordinatornya bagus, Pak, ini lengkap, ya bukan itunya. Yang penting substansinya. Ya, ini yang paling penting itu, jurnal itu. Ya, makanya kenapa saya cerewet, dampaknya kayak gini, gitu. Ya, kayak kecil, sepele, diperhatiin ya. Ini mah gampang gini-gini. Bukan gampang, orang yang baca jurnal itu teliti. Ya, huruf salah aja ketahuan. Ya, apalagi kalau link nggak ada. Ya, link nggak ada itu masalah besar di jurnal itu. Kenapa? Kemarin ya tahunnya kita di reject, akreditasi langsung di reject. Ya, nah itu baru satu, belum yang lainnya banyak variabelnya. Ya, itu makanya kerjaan jurnal itu leg-leg ya harus ditekuni ya. Tapi ini Anda kan belajar ya nggak apa-apa. Ya, jadi Anda nggak usah bikin sistem nanti biar kami ya dia fokus pada ini aja ya. Nah, jika sudah kita lanjutkan lagi ke layout Word. Nah, nanti ini kan sistemnya ini. Nah, abstrak itu sudah ditentukan kan 200 kata. Masukkan ke situ. Kopas, template-nya ikutin. Ya. Lalu abstrak bahasa Inggrisnya, kopas, masukkan ke sana. Ya. Oke, nah sekarang ada tambahan kemarin ya. F2022 jurnalistik ekonomi syariah. Ya. Orang itu udah dibuat oleh Pak Unang semua template-nya, nggak usah dirubah itu mah. Ya. Yang ada itu aja. Ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sudah ada. Nah ini kenapa dibuat ini? Ini standar. Standar internasional buat seperti ini ya.
Nah, lalu ini terbit. Nah, ini ada lagi keterangan terbit Juni September volume ini. Ini ada ponang ya. Nah, nanti dimasukkan seperti biasa ya, volume 2 berarti nomor 1 ya. Halamannya halaman berapa? Nah, nanti yang tahu kan Anda nanti ya. Oke, next. Nah, nanti di sini ada keterangan lagi ya, korespondensi email. Nah, email ini tolong nanti dosen. Tapi kalau ada dosen dua, dosennya dihapus. Berarti namanya tinggal satu, yaitu mahasiswa. Jadi pakainya emailnya mahasiswa. Jangan nanti ada dosennya dua, dosennya dihapus, masih ada email dosen. Ya, mahasiswanya nanti yang dipakai ya. Nah, jadi kalau kan kemarin banyak yang double ya, ada mahasiswa dosennya, nggak apa-apa ya, karena memang susah ya. Contoh misalnya seperti fakultas statistik matematika kan 3L kan, lu lagi kan, pembimbingnya itu aja gitu. Nah, maka kalau misalnya udah nggak ada lagi, pakailah yang ini ya. Kenapa? Biar dosen setahun nulisnya di jurnal cukup sekali di sini. Ya, jadi jangan banyak itu ya. Nah, ke depan nanti kita akan banyak menerima dari tulisan dari luar ya. Ini hanya pelatihan saja untuk penggunaan data tadi. Nah, ini nanti masih dalam korespondensi ya. Nah, kita masih terindeks oleh nah, ini indeks kita nanti dihapus dulu yang belum terindeks. Nanti di indeksnya dihapus dulu tapi ya, Sinta belum, aja juga belum, kita hapus dulu ya. Bisa menyalahi takdir kan ini terbitan 2 ya. Nanti kalau terbitan, tapi template tetap harus ada dan dihapus. Tapi untuk terbitan nomor volume 2 jangan dulu ada ya. Sinta dihapus, banyak dihapus, Garuda pun jangan Garuda harus ada ya, karena wajib Garuda ya. Garuda itu kan ke Google Scholar nanti. Jadi wajib dan Sinta aja dulu ya. Nah, ini nanti kita akan ada pelatihan selanjutnya. Garuda prostat Google Scholar. Kan udah ya Google Scholar ya, makanya wajib Google Scholar itu ada enggak ya. Sebentuk linknya nanti akan diperbaiki. Nah, Doi pun Anda sudah tahu kan? Doi sudah aktif. Aman ya ini ya. Oke. Ini penulis pertama ada judul biasa ya. Ini pendahuluan kompleks ya. Ini Paula sudah memberikan keterangan sejelas-jelasnya ya. Sudah ada metode penelitiannya, oke. Sudah ada hasil penelitian. Lalu ini penulisan persamaan itu maksudnya ini kalau masuk lagi. Nah, hasil penelitian pembahasan ini maksudnya itu kan kita ibarat ya interjection, metode, hasil dan result. Ini mau pakai C.1 atau langsung dari kesimpulan Pak? Nah, kita mau seragamin ya. Penulisan persamaan itu sebenarnya masuk dari hasil ya. Kita dipisah nggak? Hasil penelitian dan pembahasan ini satu kita dipisah. Satukan ya. Nah, berarti kalau begitu ini jangan ada ya. Nanti kita diperbaiki Pak. Jadi D-nya kita hapus saja. Jadi sub dari C.1. Gitu aja ya. Nah, nanti Pak Unang tolong mungkin dia direvisi, kenapa akan jadi masukan ya? Jadi mungkin nanti C.1 Pak ya. Nah, nanti karena di bawahnya ada apa ya? Nah, nanti ke bawah lagi. Nah, ini nanti C.2. Ya, C.2 nanti tapi kamu masuk ya. Jadi nanti sebetulnya dibagi dua, ada pembahasan, ada hasil. Ada hasil, ada pembahasan ya. Harusnya begitu. Tapi kadang-kadang susah ya nggak ada ya. Jadi kalau nanti C1, C2 nggak ada pun nggak jadi masalah. Ya. Oke. Nah, cuma nanti D-nya kita ubah menjadi, tolong ubah lagi, terus pakai, ya terus. Nah, baru nanti kesimpulan D. Ya, kesimpulan D, gunakan style gambar, berarti rubah ya Pak ya. Nanti ini aja kita rubah ya. Nah, setelah begini kesimpulan, nah kesimpulan nanti lebih baik jangan ada 1, 2, 3 ya. Kita narasi aja. Ya, nah, Pak ini sudah begini. Nah, nanti cara merubahnya ini jadi paragraf saja. Dan ini kan kalau nggak salah di gaya selingkuh sudah tidak berupa numerik ya. Oh iya saya lupa betul, nggak boleh numerik. Jadi nanti kalau sudah seperti ini, coba kasih benar. Nanti klik ini misalnya ya di backspace ya, di backspace, nah backspace lagi, terus lagi, backspace lagi nggak bisa, anda ke atas bisa ya. Jadi nanti dari berupa paragraf. Kalimat ini maksud saya. Ya, jadi dibuatkan kalimat satu ini jadi satu paragraf itu paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 gitu. Tapi jangan dinomorin. Ya, jangan dinomorinnya gitu. Kenapa? Karena jurnal dengan laporan penelitian itu berbeda. Ya, jadi kalau nanti makanya kan kalau kenapa kita tidak ada kenapa kita tidak ada
bab kedua itu bab apa? Review, literatur review ya, karena itu penelitian banget gitu, penelitian banget, skripsi banget ya. Jadi kalau kesimpulan pun sama ya. Kenapa? Karena kalau di sini kan ada indikator satu ya, identifikasi 1, 2, 3, 4, 5 ya, maka kesimpulannya harus 5. Ya kan kita nggak ada ya. Nah, maka kita jadikan aja satu kalimat gitu ya. Hasil penelitiannya seperti ini ya. Jadi nanti kesimpulan tolong dibuatkan menjadi sebuah narasi ya. Itu aja. Ini saya lupa yang ini ya, yang belum ya. Ini narasi. Oke ya. Nanti yang selanjutnya ucapan terima kasih ya. Misalnya ada, kalau misalnya tidak ada, hapus saja nggak apa-apa ya. Daripada Anda ngarang-ngarang ya. Boleh Anda, kalau pesan Anda nggak apa-apa. Ucapan terima kasih pada Anda sebutin ya. Kalaupun nggak nikah, yang penting ada buktinya. Ya. Nah, baru nanti data pustaka. Nah, ini data pustaka yang dipakai itu, ya, Mendeley. Jadi layout itu kalau bisa sudah selesai di dalam tahap review 2, biar ada nanti layout nggak susah. Ya, jadi artikel ini nanti sambung menyambung, ya, menjadi satu. Itulah jurnal. Ya, ini sudah selesai. Coba terakhir pagi. Sudah lagi ya. Oke. Nah, yang lainnya nanti biasanya seperti ini ya. Jangan lupa nanti volumenya yang berubah ya, tablet Anda sudah biasa ya. Jadi jurnal memang agak berbeda dengan proceeding ya. Nanti sekarang tablet pun akan menyatu ya. Kalau proceeding kita hantem aja lah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau jurnal itu harus aturan di webnya dengan di artikelnya harus sama, ya. Karena itu yang dinilai oleh review itu ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita konsisten kita akan menjadi nilainya yang bagus. Oke, udah pukul 11 ya. Itu penjelasan sebetulnya tentang tablet ya, yang mudah dipakai oleh Pak Unang. Oke, sampai di sini ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau kita tutup aja dulu rekamannya. Biar tidak terlalu panjang nanti. Oke.